Selamat malam rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Hartono dalam program Hartagram, Hartono Cerita di Instagram. Pada malam hari ini kita memasuki edisi yang kedua. Cerita yang kedua ini saya ingin berbagi cerita mengenai ikan mas koki. Nah, kenapa saya pengen cerita mengenai ikan mas koki ini? Karena dari dulu saya sangat senang pelihara ikan ini karena ikan ini sangat lucu, menarik, dan juga sangat friendly. Nah, pada waktu saya kuliah dulu, jadi saya membeli sebuah akuarium dan saya menempatkan akuarium ini di dalam kamar saya. Nah, jadi akuarium ini saya kasih lampu. Jadi setiap malam kalau mau tidur, lampu semua saya matikan, tinggal lampu akuarium ini aja yang menyala. Dan setiap malam saya sering memandangi ikan saya ini. Jadi ikan ini sangat lucu ya, ketika dikasih makan, dia pasti makan, dia pasti menyambut makanan itu dengan sukacita ya, dengan bahagia. Dan saya sering elus-elus kepala ikan mas koki ini, sangat lucu. Dan mereka ikan ini juga nggak menggigit ya, jadi saya sangat senang pelihara ikan ini. Setiap minggu sekali saya akan bersihkan airnya, kuras akuariumnya, dan setiap hari saya rawat, beri makan. Nah, suatu saat dari sekian banyak ya ikan yang saya pelihara, ikan mas koki ini, jadi ada satu ikan yang berenangnya itu sampai terbalik. Jadi terbalik ya. Jadi saking gendutnya, saya senang sekali kasih makan ikan ini. Saking gendutnya, dia berenang sampai terbalik gitu. Nah, ketika terbalik ini saya mulai gelisah ya, gimana ya? Gimana caranya mengobati ikan ini gitu. Nah, kebetulan di dekat rumah saya itu, nggak terlalu jauh dari rumah saya, ada dokter hewan ya, dokter hewan. Jadi akhirnya saya pergi tanya ke dokter ini, dok, sambil bawa ikan saya ini ya, karena nggak terlalu jauh, dok, ini kalau ikannya berenang terbalik ini kenapa sih dok, dan ada obatnya nggak? Jadi dokternya mengatakan, nah ini kemungkinan ya, dia terlalu banyak dikasih makan sehingga insangnya, saluran pencernaannya ini rusak ya, sehingga dia berenangnya terbalik gitu. Jadi ikannya berenang terbalik seperti itu. Nah, jadi saya tanya sama dokter, gimana kalau mau diobatin? Nah, dokter ini bilang ya ada obatnya, dicampur di air, dipisahkan terlebih dahulu. Dan saya setuju membeli obat itu. Dan akhirnya ketika saya tanya berapa dok semuanya, biayanya waktu itu 75.000. Nah, ketika saya bayar 75.000, saya mikir-mikir lagi, ikan ini dulu saya beli dengan harga 15.000, tapi biaya dokternya dan beli obatnya itu totalnya 75.000. Nah, saya mikir-mikir lagi, sebenarnya bisa beli banyak ikan ya dengan 75.000 itu. Tapi nggak apa-apa karena saya sangat sayang sama ikan ini. Akhirnya saya pun membayar dokter itu dan membeli obatnya. Sampai di rumah saya pisahin di satu ember ya, terus dikasih obat. Nah, setiap hari saya kasih makan juga sedikit aja ya, makanannya dikit, dan ikan ini perlahan-lahan sembuh. Saya senang sekali dan saya kembalikan ke dalam akuarium. Dan setiap hari saya merawat ikan ini dengan penuh sukacita ya. Dan ikan ini juga memberikan saya satu kebahagiaan ketika saya bisa memandangi ikan ini berenang dengan begitu lincahnya. Saya kasih makan, dia selalu sambut makanan saya. Hati saya sungguh bahagia gitu. Nah, satu saat di rumah saya itu mati lampu ya, jadi listrik padam. Dan dimana kita tahu ikan ini hanya bisa hidup jika ada oksigen ya, gelombang oksigen itu. Nah, karena mati lampunya agak lama, akhirnya saya secara manual ambil air dari ember, dituang ke akuarium, ambil lagi, tuang lagi, sehingga ada gelembung-gelembung. Jadi saking sayangnya dengan ikan ini ya, saya rela melakukan secara manual untuk memberikan oksigen pada ikan ini. Jadi setiap hari saya selalu merawat, menjaga ikan ini. Sangat senang sekali lihat ikan ini ya. Dan sampai suatu saat ya ikan ini juga akhirnya ada yang mati juga ya. Jadi ikan ini nggak bertahan juga
selamanya ya. Jadi ada juga yang mati, dan setiap ikan yang mati saya pasti kubur di depan rumah saya. Dan saya juga bersedih hati ya, saya foto juga dan sedih juga lihat ikan saya mati ya. Nah, saya melihat bahwa ikan ini sama gambarannya dengan kita manusia ya. Kita diciptakan oleh pencipta kita. Pencipta kita pengennya kita juga dapat membahagiakan dia. Hidup kita juga dapat menjadi dampak, dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, kalau kita mengalami pergumulan, sakit atau apapun, ketika kita berdoa sama pencipta kita juga pun rindu untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, itulah yang kita bisa lihat, kasih yang begitu besar dari pencipta kita yang rela mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Dan saya melihat bahwa kalau seandainya kita digambarkan seperti ikan ini ya, kita bisa saja memilih meloncat dari akuarium itu ya. Jadi keluar, karena kita merasa bahwa kok kita terbatas di dalam akuarium itu, kita hanya berenang di dalam. Kita bisa meloncat keluar dan hasilnya ya kita akan mati juga, karena kita nggak bisa hidup. Ikan itu nggak bisa hidup jikalau tidak ada air. Nah, dari cerita ikan mas koki ini, saya rindu kita juga dapat belajar bahwa kehidupan kita juga hanya sementara di dalam dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat selama kita masih hidup, yaitu ketika kita menyenangkan pencipta kita. Kita menyenangkan dia dengan mempunyai hidup yang menjadi terang, yang menjadi garam, dapat menjadi kesaksian bagi setiap orang. Sekian cerita saya yang kedua. Kita akan berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.